Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rafiqa Baswara, mahasiswa Informatika Universitas Bhinneka PGRI. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek statistika inferensial saya yang berjudul Analisis Korelasi Antara Intensitas Konsumsi Kopi terhadap Durasi Waktu Tidur Mahasiswa. Kita langsung ke pembahasannya. Sebagai mahasiswa informatika, kita sering begadang untuk melakukan menyelesaikan tugas pemrograman. Kopi sering menjadi andalan untuk mengusir kantuk karena kandungan kafeinnya. Namun, konsumsi kopi berlebihan dikhawatirkan dapat memotong waktu tidur kita. Dari fenomena ini, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan signifikan antara jumlah konsumsi kopi dengan durasi tidur mahasiswa. Hipotesis yang saya ajukan, H0 tidak ada korelasi signifikan antara konsumsi kopi dan durasi tidur. Lalu H1 ada korelasi signifikan antara konsumsi kopi dan durasi tidur. Metode yang saya gunakan adalah kuantitatif korelasional. Data diambil secara primer menggunakan Google Form dengan jumlah responden 30 mahasiswa. Variabelnya adalah variabel X, yaitu konsumsi kopi harian dalam satuan gelas. Variabel Y durasi tidur harian dalam satuan jam. Data analisis secara manual dan menggunakan SPSS dengan metode korelasi person product moment. Berikut tampilan data responden berjumlah 30 orang. Statistik deskriptif. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, mahasiswa rata-rata mengonsumsi kopi sebanyak 1,30 gelas per hari dengan standar deviasi 1,26. Sedangkan rata-rata durasi tidur mahasiswa adalah 6,28 jam per hari dengan standar deviasi 1,92. Secara umum, waktu tidur mahasiswa ini berada sedikit di bawah durasi tidur sehat yang ideal. Uji normalitas. Sebelum uji korelasi, dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk karena sampel kita berjumlah 30. Hasilnya menunjukkan signifikansi gelas kopi X sebesar 0,001, lalu signifikansi jam tidur Y sebesar 0,20. Karena kedua nilai ini kurang dari 0,05, data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, data tidak normal sehingga metode yang lebih sesuai sebenarnya adalah korelasi Spearman. Namun karena tugas ini membahas korelasi person product moment, saya tetap menghitung menggunakan person untuk tujuan pembelajaran dan perbandingan hasil. Korelasi person manual. Berikut adalah perhitungan manual korelasi person dengan rumus yang tertera di layar. Dari tabel pembantu dengan N sama dengan 30 diperoleh sigma X sama dengan 39 dan sigma Y sama dengan 188,5. Lalu sigma X kuadrat sama dengan 97 dan sigma Y kuadrat 1291,25 dan sigma XY sama dengan 219,5. Kita masukkan ke rumus pembilang dan penyebut. Hasil akhir koefisiensi korelasi R sama dengan minus 0,3633. Perhitungan manual menghasilkan nilai korelasi sebesar minus 0,3633.
Berikut analisis korelasi SPSS-nya. Untuk memvalidasi perhitungan tersebut, saya juga mengolah data menggunakan SPSS. Hasil output SPSS menunjukkan nilai korelasi Pearson sebesar minus 0,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048. Hasil kalkulasi manual dan SPSS ini terbukti sinkron dan sangat presisi. Lalu lanjut ke uji hipotesis dan interpretasi. Untuk uji nilai uji T signifikansi dari perhitungan manual diperoleh T hitung sama dengan 2,063. Nilai ini lebih besar dari T tabel sama dengan 2,048. Keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Interpretasi nilai korelasi negatif menunjukkan hubungan terbalik. Artinya semakin banyak kopi yang dikonsumsi, durasi tidur mahasiswa cenderung semakin berkurang. Tingkat kekuatan hubungan ini berada di angka 0,3633 yang berarti masuk dalam kategori lemah. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan negatif yang lemah, namun signifikansi secara statistik antara konsumsi kopi dan tidur mahasiswa. Meskipun demikian, karena hubungannya lemah, tentu ada faktor lain di luar kopi seperti tugas kuliah atau screen time gadget yang juga mempengaruhi tidur mahasiswa. Demikian presentasi dari saya. Silakan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya? Oke, izin bertanya. Kenapa datanya tidak normal? Izin menjawab, karena variasi data konsumsi kopi cukup lebar. Ada yang minum sampai 5 gelas sehari, tapi ada juga yang tidak minum sama sekali. Hal ini wajar dalam pengambilan data primer. Oke, makasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Baik. mengapa hubungan tergolong lemah? Oke. Hubungan tergolong lemah karena durasi tidur mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kafein kopi, tapi juga biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti stres maupun manajemen waktu dan juga kebiasaan menggunakan handphone sebelum tidur. Baik, sekian presentasi proyek statistik dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.